Pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya bersama dengan Kepala Museum Kota Samarinda, ada Bu Ainun Jariah. Selamat siang Ibu. Selamat ini siang, karena kita di suasana siang hari ya. Iya, betul. Alhamdulillah kita bisa menginjakkan kaki ke salah satu museum kota yang ada di Kota Samarinda, yaitu Museum Samarinda. Museum Kota Samarinda. Museum Kota Samarinda. Ini punya sejarah panjang. Iya. Dengan berdirinya Museum Kota Samarinda begitu. Tapi sebelumnya Ibu boleh dikasih tahu dulu kita lokasinya di mana yang belum tahu begitu. Iya. Jadi Museum Kota Samarinda ini terletak di Jalan Bayangkara, tepatnya di Samarinda Kota. Samarinda Kota. Samarinda Kota. Ya. Jadi kalau yang biasa jogging atau yang biasa jalan-jalan sore di Taman Samarinda, seberangan doang. Berseberangan dengan Taman Samarinda. Taman Samarinda. Iya, betul. Baik, Bu Ainun, ini koleksi di Museum Kota Samarinda ini ada berapa? Apa aja dan ada berapa banyak? Kita koleksi saat ini terkumpul kurang lebih 314 koleksi. Ada berbagai koleksi, diantaranya adalah yupa, kemudian ini seperti apa nih, sarung dengan gedokannya, sarung tenun dengan berbagai macam motif yang menjadi ciri khas Kota Samarinda. Kemudian ada baju daerah, kemudian alat musik tradisional, kemudian ada tas tradisional, kemudian ada perhiasan tradisional, kemudian ada tata cara tradisional seperti yang ada di ujung sana ya. Kemudian ada juga berbagai koleksi apa namanya, guci, piring, kemudian koleksi foto tentang sejarah Kota Samarinda sampai sekarang. Kemudian ada beberapa informasi dari komputer yang boleh dipakai oleh pengunjung, pakai touchscreen. Kemudian ada apa namanya apa sih namanya, lupa saya itu. Miniatur. Oh, miniatur. Iya, ada miniatur dari tempat museum ini berdiri. Ada SMP 1 dan SMA 1 Bang Sapar. Baik, Bu Ainun, ini kalau melihat koleksi yang ada ini kan cukup banyak, Bu. Lumayan. Terbilang banyak untuk museum baru. Iya, betul. Kan ini baru berdiri beberapa tahun. Iya, 2020 tepatnya diresmikan. 2020 baru diresmikan. Ini 2024 4 tahun, tapi koleksinya sudah terbilang banyak begitu. Ini dapatnya dari mana saja? Iya. Apakah juga ada mungkin kolektor sebelumnya yang akhirnya menyerahkan ke sini? Iya. Iya, jadi kita itu ada beberapa kolektor dan juga ada juga kita memang dari pengadaan di museum ini. Memang tidak mudah untuk mengisi museum di awalnya karena saya datang museum ini dalam kondisi memang belum ada isinya. Jadi saya dengan tim di antara teman-teman itu kita mengumpulkan demi sedikit dan Bang Sapar bisa lihat depan itu ada memang hibah atau pemberian dari Bapak Haidir Hafiz, ada guci, kemudian ada juga dari tokoh masyarakat yang memberikan apa namanya semacam tempat untuk tempat kayak seperti dari suku Dayak tertentu yang ada di Samarinda. Kemudian yang lainnya kita memang kita anggarkan, kita beli gitu. Baik, jadi di sini itu ada berapa suku bangsa yang ada di dalam museum ini, Bu? Yang terlihat misalnya dari Kutainya ada. Ya. Jadi karena ini khas Kalimantan Timur ya, khusus Samarinda. Jadi di antara koleksi kita tuh memang ada selain foto juga ada mandau. Ya. Mandau itu menyimpan berbagai macam ciri khas dari berbagai suku Dayak. Jadi ada Dayak Benuak, Dayak Kenyah, Bahau dan sebagainya. Kemudian ada Pasir juga ya, ada semua di situ. Kemudian kalau dari suku-suku lain kita tahu bahwa sarung Samarinda ini kan juga adalah perpaduan altukurasi ya dari Kutai dan Bugis ya. Dari suku Bugis ada. Bugis dan Kutai. Ada ya. Banjar juga untuk tempat ayunan bayi. Ayunan bayi itu atau sebutannya. Nah, ayun. Apa namanya biasanya? Nah, ayun kan? Kalau misalnya Bapukung, Bapukung. Oh iya Bapukung. Ada situ Bapukung. Iya, nanti kita lihat ya, Bu ya. Kita nanti lihat di situ. Kita lihat di situ. Ya, yang lainnya adalah informasi tentang peninggalan museum di zaman Kerajaan Mula Warman. Seperti itu, seperti yupa, kemudian informasi tentang Kota Samarinda di zaman dulu dan sampai sekarang. Baik, di sini di belakang sini juga ada nih tenun ya, kerajinan tenun ya. Bahkan ini kalau Ibu Ainun tadi bilang ini asalnya seperti ini awalnya. Awalnya seperti itu. Awalnya seperti ini. Ya. Ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat ini gedokan. Gedokan aslinya dulu seperti ini awalnya. Awalnya seperti ini ya. Jadi ini yang awalnya dari
masyarakat di Samanda Seberang memulai menenun dengan alat tenun sederhana seperti ini ya. Bu Ainun, saya mau tanya, ini siapa yang ngasih atau ini pengadaan? Iya, pengadaan, dan ini mencari tidak mudah gitu ya. Mencari asli ini susah. Yang ada itu kan sudah yang modern. Betul. Jadi kami mendatangi pengrajinnya, ternyata mereka masih menyimpan dan untuk mengadakan ini untuk memiliki ini tidak mudah juga karena memang kelihatannya sederhana, tapi ini memiliki nilai sejarah yang luar biasa, cikal bakal dari awal mula masyarakat penenun yang ada bermukim di Samanda Seberang. Yang sampai saat ini terkenal dengan sarung tenunnya. Sarung Samarinda. Bahkan disebutnya Kampung Tenun. Kampung Tenun. Iya, betul. Ya. Oke, kita mau tahu lebih banyak lagi nanti kita ngobrol lagi dengan Bu Ainun. Jadi kita sambil lihat-lihat apa koleksi yang ada di Museum Kota Samarinda. Bu, boleh kita ke sana, Bu? Ayo, Nah, ini adalah, kalau tadi kan ini alat untuk membuat sarungnya, dan ini adalah hasil dari gedokan itu. Inilah hasilnya sarung tenun Samarinda, asli khas Samarinda. Asli, ya betul. Ini hanya untuk koleksi pajangan, Bu ya? Bukan untuk dijual kalau yang di sini. Dijualnya di Samarinda seberang. Jadi ini ada beberapa motif ya. Motif bambu. Ada tulisannya juga, Bu? Iya, ada motif bambu di sini ya. Nah, motif pucuk rebung ya. Pucuk rebung itu pucuk bambu. Pucuk bambu. Nah, motif-motif seperti ini nanti lama-lama akan langka. Dan ini saya rasa sudah tidak keluar lagi. Karena juga bahan pengolahannya juga tidak mudah. Dan itu kalau ingin mencari yang seperti ini lagi, saya rasa mungkin sudah sangat-sangat langka. Iya, dan nilainya udah luar biasa mahal gitu ya. Ini masih pucuk rebung. Ini pucuk rebung ya, Bu ya. Di sebelahnya nah, ini motif cumi. Motif cumi. Cuma ini berbeda warna. Ini pucuk rebung ini cuma beda warna. Kalau ini cumi, motif khas Dayak gitu ya. Biasanya dipakai oleh wanita ketika acara-acara adat atau acara-acara kenegaraan atau acara-acara penting lah ya, tokoh-tokoh penting seperti itu. Motif cumi ada. Nah, yang ini motif belang hata. Nah, ini yang terkenal juga nih. Yang fenomenal. Sampai ada lagunya ya. Ada lagunya belang hata, Bu. Ada belang hata, gimana tuh lagunya? Dakuranda. Itu pokoknya kurang lebih seperti itu. Suara saya luar biasa. Nah, ini belang hata yang berwarna hijau, sedangkan di sana belang hata yang berwarna merah hitam. Dan itu yang sering dipakai oleh para warga atau pejabat yang berwarna hitam merah yang menjadi itu sudah ada ciri khasnya. Ada baju udah jadi. Nanti kita lihat juga bajunya. Boleh. Kita bergeser sedikit ke sini. Nah, ini ada perhiasan ini perhiasan. Ya, ini pernak-pernik. Pernak-pernik yang dipakai sebagai pelengkap dari pakaian khas baju daerah Kota Samarinda. Pelengkapannya. Oke, nah ini yang tadi disebut Bu Ainun, bapukung. Ya. Ini cara bapukungnya begini nih. Jadi kalau orang Kalimantan, apakah itu Dayak, Kutai, Banjar, atau ada perpaduan akulturasi yang mungkin dari orang Bugis menikah dengan orang Bugis Kutai. Juga ada, Bu. Ya, makanya menikah. Nah, itu bapukung. Jadi bayi itu kalau seperti kayak disiksa bilang orang-orang, kalau orang dari luar daerah Kalimantan bilang kok disiksa gitu ya? Padahal ini bagus ya untuk supaya tulang anak-anak itu bisa tegak dan bagus. Bu Ainun dulu dipukung nggak? Dipukung. Dipukung juga? Iya, saya dipukung juga. Saya dipukung. Ibu saya cerita bahwa saya anak-anaknya semua dipukung. Dan itu memang benar. Dipukung ini akan meningkatkan tinggi badan. Mempengaruhi tinggi badan. Jadi kebanyakan anak-anak yang dipukung, generasi yang dipukung itu jarang yang pendek. Pasti tinggi-tinggi. Berarti ini mencegah stunting juga, Bu Ainun. Mencegah stunting juga ya. Jadi bapukung ini tidak hanya ada di Samarinda, tapi ada juga di Banjarmasin, di Kalteng, orang Kalimantan pasti. Seperti itu. Ada tradisinya, Iya, Bu, ada ya. tradisinya. Ini ornamennya bisa kita lihat mulai dari tiangnya ini untuk menyangga si anak yang akan diayun ya, Bu ya. Iya, seperti itu. Oke, kita bergeser ke sebelahnya ini masih dengan manik. Hiasan tangan. Ini hiasan. Ini anjat ya. Ini apa nih? Tas
Oh iya, ini tas pinggang Dayak nih. Anjat. Anjat, seperti itu. Nah, tadi Bu Ainun juga ada cerita bahwa dulu sebenarnya Museum Kota Samarinda ini ada 2 bangunan. SMP dan SMA. Ini kita lihat miniaturnya bisa dilihat. Ini dulunya itu. Ini sebelum dan sesudah. Sebelum Taman Samarinda, Museum Kota Samarinda ini hadir. Ini asalnya dulu di sini. Bangunan seperti ini. Bangunan apa namanya? SMP dan SMA. Ini sudah renovasi. Ini sudah renovasi seperti ini, dan itu yang seperti belum direnovasi. Apa maksudnya? Itu belum direnovasi. Ya. Jadi waktu itu setelah renovasi seperti ini modelnya, yang ini sebelum direnovasi aslinya seperti ini kondisinya. Baik. Jadi ini dulu cikal bakalnya itu, saya masih ingat kalau sore itu rame di lapangan. Iya, betul, di lapangan banyak pemuda orang ya. bermain bola, ada orang berjualan, macam-macam. Jangan-jangan Bu Ainun dulu situ juga? Oh enggak ya? Oh enggak ya? Ikut-ikut ya. Oke, enggak ikut-ikut. Nah, kita lihat ini koleksi-koleksi juga dari sejarah-sejarah yang ada di Kota Samarinda, Bu Ainun ya. Nah, ini ada foto-foto koleksi pejabat atau presiden pada saat datang ke Samarinda. Ini Pak Soekarno-Hatta, Bapak Presiden kita ini. Berapa, Bu, ya? Nah, ini ada keterangannya nggak di situ? Ini jelas mungkin sekitar tahun 52 atau 50 ya. Saya tidak mencantumkan karena kita ngambil dari Badan Arsip Nasional. Ini juga kantor apa namanya, Balai Kota Lama. Balai Kota Lama. Iya, Balai Kota Lama. Ini rumah jabatan wali kota dulu. Ini Pak Waris Hussein. Ya, Pak Waris Hussein. Ini jembatan lama. Ini jembatan Mahakam. Dulu. Ini ya, jadi yang mau tahu dulu jembatan Mahakam seperti apa dulu penampakannya? Cakep 1986. Tahun 86. Tahun 86 ya. Habis itu ini masjid apa nih, Bu? Masjid Raya Darussalam. Oh iya, sebelum direnov. Nah, yang paling ini lagi nih. Jembatan pembangunan proyek jembatan Mahakam. Ini jadul banar, Bu ya. Jadul banar ya. Itu. Ini Lamin. Itu Lamin. Jadi yang di Pampang dulu itu ini asalnya nih. Seperti ini. Asalnya. Iya, seperti ini. Asalnya ini Balai Kota. Terus di atas ini ada perusahaan juga dulu yang perusahaan. Kita kan terkenal ya dengan dulu ya, Bu ya. Dengan kota yang banyak kontribusi pabrik kayu. Nah, seperti itu. Ini Balai Kota Lama ini. Balai Kota Lama. Ya, oke. Ini jamaah haji. Ya, jamaah haji tahun 72. Ini tepian Mahakam ini. Tepian Mahakam. Setelah diturap. Dulu kan banyak rumah-rumah itu diturap. Itu diturap seperti proses penurapan. Ya, sekarang sudah jadi apa ya, Bu ya? Sudah nggak ada di situ ya? Sudah nggak ada lagi ya. Oke. Nah, selain itu kita juga bisa melihat beberapa koleksi lain yang ada di Museum Kota Samarinda melalui digital. Iya, betul. Melalui digital. Kita akan mengarah ke sana. Jadi di sini itu sudah tersedia, kata Bu Ainun tadi. Modelnya itu bukan jadul museumnya, tapi sudah kekinian. Iya, betul. Mau lihat tinggal disentuh aja, langsung dilihat ya. Kita lihat ke sana, Bu. Ya, jadi kita mengakomodir sebetulnya buat ini kita nggak buka semua ya. Kita mengakomodir buat generasi-generasi yang senengnya nggak suka membaca tapi mereka suka menyentuh. Betul. Ya, jadi generasi-generasi Gen Z itu milenial termasuk itu, mereka lebih seneng ada hal-hal yang berbau teknologi yang jadi, kekinian lah ya. Jadi ketika mereka datang ke sini mereka senang pegang-pegang begini gitu kan, senang lihat aja. Jadi ada semua di sini gitu, tentang sejarah dunia, sejarah tentang Samarinda, sejarah Indonesia. Kalau kita klik sejarah Samarinda, Bu, boleh? Boleh, muncul lah. Oke. Nah, seperti ini. Nah, dia mau lihat. Nah, ini. Jadi ini bahasanya itu kita sudah bisa di era teknologi juga dimanfaatkan begitu, Bu Ainun. Iya, begitu. Karena kalau kita tampilkan juga diletakkan dalam bentuk buku atau dalam bentuk tulisan di meja, itu nggak akan muat dan tidak terbaca oleh mereka. Kalau begini mereka lebih detail membacanya. Oh, rumah Samarinda. Oh, ini sama Tempo dulu. Dia bisa lihat itu ya. Mereka bisa lihat semua. Bahkan ini rumah dokter di Samarinda. Ini jalan di Samarinda. Ini penjara di Samarinda. Ini pemakaman 1938. Coba ya. Jadi ini sudah Mahakam. Mahakam dari mana ini? Nah, ini
Nih makam dari bukit di Samarinda kelihatan gitu. Emang nggak besar sih ya. Nah itu. Ini Ibu Aminah Syukur. Kan kita pernah tahu kan jalan Aminah Syukur. Ini orangnya. Ini ibunya. Ya, orang Belanda. Namanya Aze Potset. Atau Aminah Syukur. Oh, justru beliau ini orang Belanda. Tapi beliau sudah saya baru tahu loh, Bu. Baru tahu kan? Baru tahu, benar. Makanya ke museum. Makanya ke museum. Karena orang tanya kan sering, museum sama itu apa isinya ya? Nah, terus suka tanya, museum tuh di mana ya? Orang gampang loh Bang Sapar. Tinggal buka media sosial, tinggal cari IG-nya, Facebook-nya. Apa? IG-nya apa? IG-nya Museum Kota Samarinda. Museum Kota Samarinda. Iya, kalau mau lihat-lihat kepo-kepo di sana. Kami tuh tiap hari ada aktivitasnya. Kegiatannya banyak. Iya, jadi ini yang disenangi oleh pengunjung muda, pengunjung anak muda. Ya orang tua juga senang juga kadang pencet-pencet gitu. Bu Ainun, dengan adanya Museum Kota Samarinda, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat begitu supaya lebih kita mengenal Kota Samarinda, bukan hanya yang ada sekarang tapi juga zaman dulu gitu. Iya, jadi menurut saya bukan orang Samarinda kalau dia tidak pernah datang ke Museum Kota Samarinda, itu yang pertama. Kemudian museum ini adalah bagian representatif dari tentang sejarah Kota Samarinda dan kegiatan-kegiatan yang pernah terjadi di Kota Samarinda, baik sejarahnya, tokoh-tokoh masyarakatnya, maupun tentang step by step kemajuan Kota Samarinda. Jadi sebaiknya kita orang Samarinda atau orang yang dari luar Samarinda harus sering-sering datang berkunjung ke museum supaya tahu apa dan bagaimana sejarah tentang kota ini. Jangan ngaku orang Samarinda dong. Ya. Kalau ditanya jembatan Mahakam tuh di mana, bagaimana, nggak tahu sejarah, datang aja ke museum ya. Jadi tahu bagaimana keadaan, cerita sejarah tentang Museum Samarinda. Baik. Iya, Bu Ainun, Museum Kota Samarinda buka dari hari apa, dari jam berapa sampai jam berapa? Iya, jadi teman-teman bisa cek langsung di IG atau di Facebook tentang jadwal operasional Museum Kota Samarinda. Kita buka dari Selasa sampai hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 15. Senin kita tutup ya. Teman-teman yang mau datang pakai grup atau perseorangan itu bisa langsung DM atau chat ke admin kami. Admin kami seperti itu. Baik, jadi yang mau datang silahkan saja. Bukan hanya warga masyarakat Samarinda, dari luar kota manapun. Bahkan kemarin ada 700-an orang. 700 pada saat kegiatan EBIP ya. Jadi kita kedatangan tamu dari berbagai mancanegara. Enggak itu aja, sebenarnya weekend itu tamu dari mancanegara juga banyak datang. Banyak orang Korea, orang Polandia, Jerman dan Annyeonghaseyo gitu ya. Kamsahamnida. Nah kalau begitu terima kasih Bu Ainun sudah ngobrol-ngobrol bersama kami. Mudah-mudahan dengan adanya Museum Kota Samarinda, kita bisa lebih mengenal lagi kota etam, kota tepian. Jadi ayo kita jalan-jalan ke Museum Kota Samarinda biar kita tahu sejarah tentang kota kita dan ajak seluruh warga atau teman yang berada di luar Samarinda untuk berkunjung ke Museum Kota Samarinda, menjadi salah satu pilihan wisata. Ya, tidak hanya second wisata gitu ya, pilihan wisata utama untuk datang berkunjung ke Museum Kota Samarinda. Oke, makasih. Makasih Bang Sapar. Oke, kalau tadi saya ngobrolnya dengan Bu Ainun, Kepala Museum Kota Samarinda. Nah, kali ini kita bersama dengan kedua edukator yang ada di Museum Kota Samarinda. Yeay! Mas Andri dan juga Mbak Dina. Oke, Mas Andri, Mbak Dina. Kalau saya ke Mbak Dina dulu, cewek dulu. Mbak Dina. Ladies first. Mbak Dina sudah berapa lama jadi edukator di sini? Kalau untuk berapa lamanya itu sudah hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun, berarti sejak berdirinya ini. Oke. Berarti memberikan informasi kepada seluruh pengunjung. Cuma kalau untuk lebih tepatnya, kan karena museum ini baru buka 2020 ya. Nah, jadi dari 2020 sampai 2024 gitu. Berarti udah 4 tahun. mendampingi
siswa-siswa itu sudah selama 4 tahun. Tapi kalau untuk secara keseluruhannya itu sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Gimana ragam pengunjung seperti apa sih? Kalau itu berbagai macam. Banyak sih, mulai dari anak TK, apalagi kalau misalkan kunjungan dari anak TK itu kan banyak tuh masih kecil-kecil, ada kadang kita lagi jelasin ada yang lari ke sana kemari, ada yang berkelahi sama temen-temennya, macam-macam yang kita dampingin gitu. Terus juga kadang ada anak SMA, terus dari kuliah-kuliahan tuh anak mahasiswa biasanya tuh yang lebih kritis kayak gitu. Oke. Kalau Mas Andri sudah berapa lama? Sama juga mulai dari awal? Ya, sama juga. Mulai dari awal juga. Oke. Yang paling yang paling berkesan menerima pengunjung ini kan, kalau kata Mbak Dina kan tadi beragam tuh macam-macam. Kalau dari Mas Andri yang paling berkesan menerima pengunjung itu yang seperti apa sih? Kalau saya sih sama juga kayak Mbak Dina, dari tingkat sekolah kayak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Nah, kalau perguruan tinggi biasanya bertukar pikiran karena dia wawasannya luas. Ada juga dari luar mancanegara. Ada juga kemarin tuh dari Filipina. Kalau nggak salah tuh ada Filipina tiga mahasiswa ke sini bertukar budaya, bertukar pikiran sama gitu. Kenapa? Dari EBIF juga. Kemarin ada 8 negara ya? Iya, 6 negara. 7 kan? 7 ya. Ada dari Jangan debat ya kalian. Oke. Ada dari Korea kemarin, banyak puluhan, bahkan ratusan. Otomatis teman-teman juga harus menguasai bahasa selain bahasa Indonesia, toh? Benar, iya. Iya kan? Karena kan yang pengunjungnya bukan hanya dari sini, dari luar. Kalau yang terjauh dari Indonesia, dari daerah mana, Mas Andre? Kalau jauh dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Sumatera juga. Sumatera juga ada. Iya, dari Sumatera Selatan, Palembang. Iya, Palembang. Bawa pempek kayaknya ke sini ya. Iya. Kayaknya enggak sih kayaknya. Aromanya aja. Kalau kemarin gimana? Kalau orang Indonesia kan biasa tuh datang berkunjung ke museum begitu, orang kita ibaratnya. Kalau dari luar bagaimana tanggapannya, Mbak Dina? Nah, kalau dari luar ini kadang kita tiba-tiba datang, ada yang dari kemarin terakhir itu dari Prancis. Ya, Prancis. Kebetulan beliau bisa sedikit bahasa Indonesia, cuma tetap dia sedikit minta menjelaskan kan apa dia pengen mencari tahu tentang apa kemarin ya, tentang buku yang tentang Borneo. Gitu. Kayak ada waktu itu dari mana gitu, saya lupa dari negara mana. Jadi beliau itu merupakan kolektor benda-benda dari Borneo. Jadi beliau itu ngelihat ada mandau, terus tuh alat-alat musik ini beliau sangat tertarik gitu. Kayaknya kita sambil jalan boleh ya? Boleh kita sambil jalan ya? Boleh kita sambil jalan. Sambil saya juga mau tahu nih, yang paling jadi incaran orang itu, yang paling banyak ditanyakan itu apa? Kita boleh sambil jalan? Yupa. Oke. Iya, Yupa. Ini yang merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Kutai pada saat itu. Iya, benar. Ini duplikatnya. Ya, duplikatnya. Duplikatnya, penampakannya. Ini kita boleh saya angkat ya, sebentar. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Sudah ada ini. Oke. Baik. Jadi keterangannya juga sudah ada di sini. Iya. Kalau misalnya mau tahu, ini duplikat dari prasasti Yupa. Di sebelahnya ini ada guci-guci ya. Terus juga kita ke sini ada kerajinan tangan, ada tas-tasan, ada yang mulai dari ulap doyo, terus itu ada yang dari rotan, bambu, terus ada juga yang dari kulit kayu. Karena ini Kalimantan ini kan banyak ininya, kerajinannya, ada yang khasnya tuh dari manik-manik kalau suku Dayak. Jadi kita di sini maniknya juga ada, dari kulit kayunya juga ada, macam-macam ya. Terus apalagi Mbak Dina? Oh, di sana juga kita bisa melihat Wali Kota Samarinda. Wali Kota Samarinda. Dari masa ke masa juga ada. Dari yang Wali Kota pertama sampai dengan yang sekarang. Yang sekarang. Kalau di sini foto-foto tentang beberapa masjid yang ada di Kota Samarinda. Jadi ada Masjid Siratal Mustaqim atau biasa dikenal biasa dikenal dengan Masjid Tua. Jadi masjid ini merupakan masjid yang dijadikan sebagai cagar budaya. Cagar budaya. Jadi karena bangunannya juga dari yang awal
dibangun sampai dengan Sampai sekarang masih tetap asli. Masih asli. Gitu. Jadi Mbak Dina pada saat ada pengunjung begini menjelaskannya juga? Iya, tapi menyesuaikan. Kalau misalkan anak TK kita lebih ke Iya. ceria. Oh iya, benar. Terus kalau ke anak SD Kakak, gitu, saya mau iya tahu. Oh, benar iya, gitu. Lebih yang kayak gitu sih. Jadi disesuaikan ya Mas Andri ya. Sesuaikan dengan audiensnya kita. Mhm. Jadi supaya kita itu supaya apa? Lebih menangkap informasinya gitu. Oke, nah tadi di sempat kita singgung sedikit ini, kalau yang mau lihat boleh kita sambil jalan ke sini, Mbak, Boleh, sama juga boleh. Mas Andri. Ini Wali Kota Samarinda ini dari masa ke masa. Iya benar. Dari masa ke masa ini ada di sini semuanya nih. Jadi yang mungkin anak-anak sekarang tuh, Benar. kan kita taunya sekarang Pak Andi Harun. Iya benar. Ya kan? Ya. Nah, sebelum beliau kan ada banyak tuh nih. Iya. Mulai dari yang pertama ya. Mana yang pertama? Yang pertama ini Benar Pak ya? Kapten Benar? Sujono, baru dilanjutkan Pak Ngudio, Tuh. Pak Kadrioning, hingga yang saat ini adalah Bapak Andi Harun. Nih, yang Iya. terakhir di sini. Yang terakhir di sini. Iya, Jadi benar. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin belum tahu dari sebelumnya beliau siapanya itu bisa lihat. Selain itu nih, ini koleksi-koleksi yang langka juga. Ya. Nih tadi kita ngobrol juga sama Bu Ainun. Jadi ini juga ada koleksi-koleksi dari Gucci begitu ya. Mas Iya. Andri ya, boleh dikasih tahu yang menyaksikan kita saat ini Mas Andri, Iya. boleh ini? Nah, Gucci ini kan pemberian langsung dari Bapak Said Sapra. Oh, yang Jadi- ini yang dikatakan Bu Ainun tadi ya? Iya Oke. benar. Jadi Pak Said Sapra itu memberikan Gucci-nya ini untuk koleksi Museum Kota Samarinda. Nah, Gucci-nya ini beraneka macam ya, karena saat beliau menjabat dulu kan sebagai Bupati Kutai. Jadi setiap daerah tuh dikasih cenderamata-nya Gucci gitu. Karena beliau Muslim. Iya. Oke. Di sini ada, kalau ini kayaknya udah pada tahu. Ya, familiar. Ini ornamen Bluko. Bluko. Ini hiasan kepala. Yang ini untuk perempuan. Ya, yang perempuan, yang laki-laki yang tertutup. Oh. Perempuan kan agak terbuka karena kan rambutnya panjang. Panjang. Iya. Dan kebetulan ini dari Dayak Kenyah. Dayak Kenyah. Iya, dari Dayak Kenyah. Oke. Baik, setelah itu ini apa nih? Oh, ini obat tradisional. Obat tradisional koleksinya ada di sini juga. Nah, jadi di sini kita ada yang banyak menarik perhatian pengunjung, salah satunya Ini? minyak bulu perindu. Oh, Nah, ini. jadi Oh, ini. yang kecil ini. Oh, justru yang kecil ini yang minyak bulu Iya. perindu. Karena kan Boleh Kalimantan lihat-lihat. Ya, ini justru Iya. dia lebih kecil ya, Mbak Dina ya. Tapi ini asli bukan? asli. Oh, ini asli. Ha-ha. Kalau saya tiba-tiba ngambil nanti saya kasih ke siapa gitu. Wah. Melet. Oh, ini yang kalau bilang Iya, orang katanya itu. bisa untuk memikat lawan jenis. Oh, ini justru lebih kecil. Dia di dalamnya tuh kalau diperhatikan ada seperti rambut. Oh iya iya iya. Ya, yang hitam-hitam. Benar. Wah, ini tradisional banget ini. Iya, tradisional. Ini dapat dari mana? Wah, itu langsung ke Bu Ainun. Oke, ini Gucci-Guccinya. Sama juga. Guccinya ini apa nih? Ini bening Dayak. Bening alat Dayak. gendong tradisionalnya Bayi? suku Dayak. Iya, benar. Oh, Alat oke. gendong bayi. Terus ini setrika. Setrika Kalian besi. ngalamin nggak sih setrika ini? Enggak dong. Sudah enggak, Sudah beda. cuman masih ada Oh, masih bentuk ada? fisiknya. Oh, di rumah masih ada? Pernah lihat, iya, punya pernah nenek. lihat? Oh. Kebetulan. Oh iya. Nenek. Oke. Berarti Mbak Dina sama Mas Andri ini generasi ini milenial ya? Iya, milenial. Kita seangkatan ya. Ya, seangkatan. Milenial. Ini Gucci-Guccinya. Iya. Gucci-Guccinya ya. Kalau di sebelah sana ini penampakan Sejarah singkat singkat Kota Samarinda. Kota Samarinda. Jadi semuanya ada. Benar. Oke. Suka dukanya deh. Kalian kan sudah beberapa tahun nih di sini. Suka dukanya selama jadi edukator di sini apa sih? Kalau Mas Andri dulu deh. Saya duluan ya. Kalau sukanya saya bertemu banyak orang dan bisa mendapatkan informasi tambahan juga tukar sharing gitu. Nah, dukanya itu kalau pengunjung sepi. Nah, itu jadi kan Kalau yang paling banyak biasanya momen apa? momen pas anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu paling banyak. Iya banyak. Kadang dia satu sekolah tuh bisa 100, 200 pengunjung ke Museum Kota Samarinda. Oke. Itu nggak dari tingkat SD aja, SMP, SMA gitu juga. Bahkan kuliah juga ada yang datang. Iya, ada kuliah juga ada. Oke, kalau Mbak Dina ini
Suka dukanya apa, Mbak Dina? Kalau saya sukanya banyak bertemu banyak bertemu berbagai macam orang, dari mulai anak kecil sampai dewasa, bahkan sampai mancanegara. Terus kalau dukanya tuh kalau misalkan kunjungan banyak nih, terus kita kan kapasitasnya di sini terbatas ya, jadi masuk tuh nggak bisa langsung rame. Gitu. Jadi kalau misalkan ada sekolah kunjungan, kita bergantian per sesi. Nah biasanya tuh guru-gurunya, jadi guru-gurunya itu mau cepet, sedangkan kita mau menjelaskan nggak bisa kan, cuma kayak semenit 2 menit, karena kita banyak juga kan koleksinya. Jadi itu sih. Itu yang kurang nyamannya di situ ya. Oke deh kalau begitu. Apa yang mau disampaikan yang lagi menyaksikan kita nih supaya bisa datang ke sini gitu? Boleh. Kalau saya sih ngajak temen-temen nih yang ada di Samarinda. Kita nih kan udah punya nih Museum Samarinda. Ayolah main-main ke Museum Samarinda untuk mengenal apa-apa aja sih keanekaragaman yang ada di Samarinda. Terus itu di sini juga kita punya banyak koleksi. Terus tempatnya lebih estetik juga kan. Biasa ada yang datang untuk foto-foto, apalagi untuk ada yang museum deh tuh anak-anak milenial sekarang kan. Iya. Jadi coba deh main-main ke sini ke Museum Samarinda gitu. Oke, Mas Andri? Sama ya. Iya. Pokoknya seluruh masyarakat Samarinda bisa berkunjung ke Museum Kota Samarinda. Di sini kalian dapat pengetahuan, dapat wawasan, dan juga dapat teman baru. Teman baru. Iya. Itu. Oke, sukses untuk kalian berdua ya. Mudah-mudahan nanti siapapun nanti tamunya tetap semangat, ya, bisa memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk para pengunjung ya. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.